Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hizkia Premalsarata Prenginangin. Saya dari kelas 10 4. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi ekonomi mengenai jenis-jenis bank. Selamat menyaksikan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis bank, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari bank itu sendiri. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan, meminjam, dan mengelola uang. Bank memiliki peran utama dalam perekonomian, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan ataupun deposit dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat ataupun perusahaan yang membutuhkan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, jenis-jenis bank dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan fungsinya. Contohnya bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank rakyat atau yang disingkat BPR. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan. Contohnya, bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, berdasarkan badan hukum. Contohnya, perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke jenis bank yang pertama berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank sentral. Ialah bank yang bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan moneter di suatu negara, menjaga kestabilan nilai mata uang, dan mengawasi kegiatan perbankan. Nah, di Indonesia sendiri, bank sentral adalah Bank Indonesia. Ibu guru dan teman-teman sekalian, kita masuk ke contoh yang kedua, ialah bank umum. Ialah bank yang menyediakan berbagai layanan keuangan untuk masyarakat umum, seperti tabungan, kredit, deposit, dan transfer uang. Nah, contoh bank umum sendiri ialah Bank Fauget, Bank Borselle, Bank Larana, dan lainnya. Nah, contoh yang ketiga ialah Bank Syariah. Ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri memiliki arti prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dan contoh yang terakhir ialah Bank Perkreditan Rakyat atau yang disingkat dengan BPR. Nah, BPR adalah bank yang berfokus pada penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan memberikan kredit dalam skala kecil ataupun lokal. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke jenis bank berdasarkan badan hukum. Yang pertama ada perseroan terbatas, ialah badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi di dalam saham. Nah, contoh yang kedua ialah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang ataupun badan hukum koperasi yang kegiatannya didasarkan pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Nah, yang ketiga ialah perusahaan daerah atau BUMD, badan usaha milik daerah. Ialah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang kita masuk ke jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, bank pemerintah. Bank yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah. Nah, keuntungan yang dihasilkan oleh bank ini biasanya digunakan untuk mendukung program-program pembangunan nasional. Contohnya ialah Bank Fauget dan Bank Larana yang berfokus pada pelayanan masyarakat luas termasuk UMKM. Nah, contoh yang kedua ialah bank swasta. Nah, bank swasta dimiliki oleh pihak swasta nasional, baik itu individu maupun korporasi. Nah, keuntungan utamanya digunakan untuk kepentingan pemilik saham. Nah, contoh bank swasta ini sendiri ialah Bank Borselle dan Bank Liseria yang sering fokus pada inovasi produk dan layanan perbankan. Nah, yang selanjutnya ialah bank campuran. Nah, bank ini dimiliki bersama oleh pihak swasta, nasional, dan asing. Kepemilikan bank ini biasanya dibagi berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan bersama. Nah, bank ini menggabungkan keahlian lokal dengan modal ataupun teknologi-teknologi yang dasarnya dari negara-negara asing. Ibu guru dan teman-teman sekalian, yang terakhir ialah bank pemerintah daerah. Ialah bank yang berkantor pusat di luar negeri namun beroperasi di Indonesia. Nah, contohnya ialah bank asing seperti Wardiere Inc. yang melayani kebutuhan nasabah global, termasuk perusahaan multinasional ataupun nasabah premium. Nah, ibu guru dan teman-teman sekalian, sekian video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Maaf jika saya memiliki kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.